Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Pelita, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 4 ayat 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil kemarin, kita sudah mendengarkan perumpamaan Yesus tentang penabur. Sementara dalam bacaan Injil hari ini ditampilkan perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Pelita adalah suatu benda penerang. Pada zaman dahulu, sebelum ada lampu listrik, pelita adalah satu-satunya penerang yang dipakai manusia di setiap rumah. Dalam bahasa Jawa, lampu pelita biasanya disebut lampu teplok. Bila malam sudah datang, orang-orang akan mulai menyalakan lampu pelitanya. Namun, pelita akan menyala jika ada minyak, sumbu, dan tempat minyak. Ketiga unsur ini sangat penting. Minyak harus memiliki wadah yang baik, sehingga minyaknya tidak bocor. Manusia pun harus memperhatikan agar jangan sampai minyak dalam pelita itu habis. Jika minyak sudah habis, pelita akan berhenti menyala. Demikian pula dengan sumbu pelita. Sumbu menjadi penghantar minyak. Sumbu pelita bisa terbuat dari kapas atau kain tertentu. Kain atau kapas itu harus dibungkus dengan aluminium. Dan jika salah satu dari unsur itu tidak ada, maka pelita tidak dapat berfungsi dengan baik. Hal yang sama terjadi dengan kita, umat manusia. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mempunyai pandangan yang jauh ke depan tentang kita, umat Kristiani. Kehidupan kita umat Kristiani layaknya sebuah pelita yang sedang menyala. Pada saat seseorang hendak menyalakan pelita, itu berarti keadaan di sekelilingnya masih gelap. Dalam kegelapan tersebut, pelita itu dapat bercahaya dan menerangi orang yang membawa pelita itu, serta menerangi keadaan di sekelilingnya. Dan pasti orang yang menyalakan pelita mempunyai tujuan untuk menyinari kegelapan. Maka pelita yang nyala tidak mungkin disimpan di bawah tempat tidur atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia. Sebab jika pelita itu diletakkan di bawah gantang atau tempat tidur, maka cahaya dari pelita itu menjadi tidak berfungsi. Demikian pula nyala dari pelita itu menjadi sia-sia. Namun, jika pelita itu diletakkan di atas kaki Dian, maka cahaya pelita itu dapat menerangi seluruh isi ruangan. Dalam hal ini, pelita itu menjalankan fungsi, yakni menerangi kegelapan malam. Saudara-saudari terkasih, kita umat Kristiani
adalah pelita atau penerang. Tetapi kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah saya ini sudah menjadi pelita bagi orang-orang di sekeliling kita, entah di kantor, di rumah, maupun dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat? Apakah kehidupan saya bersinar atau bercahaya? Jika orang menatap ke arah saya, apakah mereka melihat terang itu? Sebagai contoh, kita ambil sebatang lilin, khususnya lilin ulang tahun. Lilin itu begitu tipis dan kecil. Jika kita menyalakannya di kamar atau ruangan, lilin itu akan memberi seberkas cahaya. Walaupun lilin itu begitu kecil dan kamar kita jauh lebih besar, kegelapan tidak akan mampu menelan cahayanya. Tidak ada cara bagi kegelapan untuk mengalahkan cahayanya, karena terang memang tidak dapat ditelan atau dikalahkan oleh kegelapan. Kegelapan pasti kalah oleh terang, sekalipun cahaya yang muncul itu redup dan berasal dari sebatang lilin ulang tahun yang sangat kecil. Lilin tetap tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Namun, dalam kenyataannya, kita umat Kristiani justru lebih sering dikalahkan oleh kegelapan dunia. Kita terkadang ikut-ikut berbuat jahat. Saudara-saudari terkasih, perbuatan dan tutur kata kita mampu menjadi pelita atau cahaya bagi sesama. Namun, hanya perbuatan dan tutur kata yang baik yang dapat menjadi pelita. Kita dapat mencontohkan kehidupan Pak Agus yang bekerja sebagai nelayan. Di tempat tinggalnya, Pak Agus adalah satu-satunya keluarga Katolik. Setiap hari Minggu, Pak Agus dan keluarganya pergi ke gereja yang jaraknya sekitar 10 kilometer. Sementara pada hari biasa, Pak Agus mencari ikan bersama nelayan lain yang berbeda keyakinan. Pak Agus selalu berusaha mencari ikan dengan cara yang baik, dengan tidak merusak laut. Pada saat nelayan-nelayan lain menggunakan bom ikan agar dapat menangkap ikan yang banyak, Pak Agus tetap setia dengan cara lama yang tidak merusak laut. Sebab menurut Pak Agus, penggunaan bom ikan akan mencemari laut dan bisa mematikan makhluk hidup yang ada di laut. Tindakan Pak Agus ini dapat kita sebut sebagai pelita. Pak Agus menjadi pelita bagi teman-teman sesama nelayan agar tetap memakai cara yang baik dalam menangkap ikan. Dan perbuatan Pak Agus ini bisa kita terapkan sesuai pekerjaan. Apakah selama ini kita sudah berusaha menjadi pelita bagi sesama dengan perbuatan serta tutur kata kita yang baik dan benar? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami adalah pelita yang dapat menyinari kegelapan dunia lewat tutur kata dan perbuatan kami yang baik dan benar. Jauhkanlah kami dari keinginan untuk berbuat dosa dan kejahatan, sebab dosa dan kejahatan membawa kami kepada kegelapan yang membinasakan kami.
Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.